Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliza Iliani selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Dafabri Nelian, Panji Oktoberi, Rahmat Hidayat, Rehan Ramadan, Rima Melati Gultom, Sofi Putri Monisa, dan saya sendiri Yuliza Iliani. Kali ini kami akan membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas prakarya dan kewirausahaan dengan Bu Pembimbing Bu Lenawati SPD. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 5. Wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Hal-hal yang harus diperhatikan antara dua konsumen. 1. Wisatawan. Yang disukai biasanya adalah yang menjadi khas daerahnya. 2. Unik. 3. Mengutamakan estetika daripada fungsi. Dan harga tidak terlalu mahal. Non-wisatawan atau konsumen luar negeri. Untuk sasaran konsumen yang berada di luar negeri harus memperhatikan sebagai berikut. Unik, cenderung mengutamakan fungsi, ukuran sesuai standar pengiriman paket, kuku agar tidak rusak saat pengiriman. Harga dapat disesuaikan dengan kualitas produk. 1. Tahap pertama, pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Ada 3 macam bentuk organisasi dalam suatu perusahaan, yaitu organisasi garis atau lini, organisasi garis dan staf, serta organisasi staf dan fungsional. 1. Organisasi garis atau lini. Suatu organisasi yang jumlah karyawannya masih sedikit dan belum memiliki keahlian yang tinggi dimiliki oleh suatu perusahaan yang masih kecil. 2. Organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf. Organisasi membutuhkan adanya staf atau karyawan dalam proses penanganan perusahaan yang bersangkutan. 3. Organisasi staf dan fungsional. Penyatuan dari organisasi staf dan fungsional dalam organisasi ini dapat dilakukan perumusan tujuan yang jelas untuk menangani masalah dalam perusahaan. Menetapkan target dan strategi. 1. Sasaran jangka pendek ditentukan untuk sasaran dalam waktu dekat antara 3 bulan hingga 1 tahun. 2. Sasaran jangka menengah, yaitu ditentukan untuk sasaran dalam waktu 1 hingga 5 tahun mendatang. Sasaran jangka panjang itu ditentukan untuk sasaran dalam jangka waktu yang lama, umumnya 5 tahun mendatang atau lebih. Strategi bisnis yang dirumuskan dengan baik penting bagi keberhasilan suatu bisnis. Rumusan strategi bisnis adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran strategi. Sasaran strategi adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. 2. Menganalisis organisasi dan lingkungan, yaitu untuk menganalisis organisasi dan lingkungan dapat menggunakan metode SWOT. 3. Menyesuaikan organisasi dan lingkungan, yaitu langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan kekuatan dan kelemahan. C. Membuat jadwal kegiatan, yaitu menyusun jadwal kegiatan dengan rapi, sangatlah penting. D. Menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan serta alur keuangan. Yaitu dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya produksi. Berikut ini terdapat 2 pendekatan dalam penentuan biaya produksi. 1. Full costing, yaitu metode full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi. 2. Variable costing, yaitu metode variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel. Tahap kedua, melakukan produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Melakukan quality control. Setiap perusahaan pasti menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Disinilah diperlukan peran serang quality control. C. Melakukan pengemasan. Ada 3 alasan untuk melakukan pembungkusan atau pengemasan, yaitu sebagai berikut. 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. 2. Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. 3. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. D. Melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. 1. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. 2. Penjualan atau sales adalah aktivitas atau bisnis penjual produk atau jasa.
A. Sales penjualan tunai. Artinya sebuah bisnis dapat menjual barang dagangnya secara tunai. B. Sales on akun. Artinya sebuah bisnis dapat menjual barang dagangnya secara kredit. 3. Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen. A. Standar pelayanan konsumen. B. Transportasi. C. Perundangan. D. Promosan pesanan. E. Penanganan bahan atau produk. F. Pengolahan persediaan. Tahap ketiga. A. Evaluasi kinerja dan keuangan. Evaluasi kinerja dan keuangan ditunjukkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui tingkah likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya. Yang B, penyusunan laporan evaluasi. Setiap laporan evaluasi biasanya memuat 1. Permasalahan evaluasi. Apa yang dipermasalahkan dalam kegiatan evaluasi perlu dijelaskan sebab setiap evaluasi adalah untuk menjawab suatu permasalahan. Yang kedua, metodologi evaluasi. Untuk dapat menemukan dan memecahkan atau menjawab masalah evaluasi diperlukan prosedur-prosedur yang bersifat metodologis. 3. Hasil evaluasi. Apabila data mengenai hal yang dipermasalahkan dalam evaluasi telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Yang keempat, kesimpulan hasil evaluasi. Kesimpulan hasil evaluasi bersifat lebih abstrak daripada data atau hasil evaluasi itu sendiri dan bersifat menjawab permasalahan evaluasi yang ada. Memasuki pasar global tidaklah semudah membalik telapak tangan. Terdapat 9 strategi utama yang dapat dipilih ketika seseorang usaha memutuskan untuk memasuki pasar global yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat situs web. Yang kedua, bergantung pada perantara perdagangan. Yang ketiga, melakukan outsourcing untuk produksi. Yang keempat, menciptakan usaha patungan. 5. Membentuk perjanjian lisensi asing. 6. Waralaba. 7. Menggunakan counter trade dan barter. 8. Mengekspor produk jasa. 9. Mendirikan lokasi internasional. Sejumlah tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Hambatan kosmetik. 2. Hambatan internasional. Terdapat sejumlah hambatan internasional yang perlu diatasi oleh seorang wirausaha untuk pasar global, yaitu sebagai berikut. A. Hambatan bea masuk. Bea masuk adalah pembebanan tarif atas suatu barang dan jasa yang melewati batas negara. B. Hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif adalah hambatan perdagangan internasional yang berupa kebijakan yang berkaitan dengan kualitas barang impor. C. Kuota. Pembatasan kuota impor ini terhadap suatu barang dan oleh pemerintah juga merupakan salah satu hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah embargo. Embargo adalah pelarangan perdagangan atau aktivitas ekspor impor dengan sebuah negara. Yang selanjutnya dumping. Dumping bisa disebut juga dengan diskriminasi negara. Selanjutnya, pengendalian devisa. Pengendalian devisa adalah kebijakan dilakukan pemerintah untuk membuat izin setiap impor kepada seizin bank sentral. Selanjutnya adalah pemberian subsidi. Pemberian subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk pedagang atau pekerja dalam negeri. Selanjutnya adalah hambatan politis. Hambatan politis dapat diartikan sebagai hambatan yang dapat berdampak buruk bagi proses
atau menggagalkan suatu proses bisnis dalam sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu hambatan bisnis. Hambatan bisnis dapat berupa perbedaan tenaga kerja, perbedaan gaji, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu hambatan kultural. Hambatan kultural dapat diartikan sebagai hambatan dalam pandangan hidup, ideologi, dan kepercayaan masyarakat dalam suatu negara. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Salah dan janggal mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.